Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 792. Melihat Luo Xiu mengangguk, semua orang sepakat. Xiao An segera menyimpan kapal hitam itu, dan kedelapan orang itu berubah menjadi cahaya, melayang turun ke pulau di bawah mereka. Pulau ini sangat luas. Meski Danau Naga Emas disebut danau, salah satu pulau di dalamnya bisa mencapai luas puluhan ribu mil persegi. Dengan medan yang kompleks, kesadaran spiritual yang tertekan, serta berbagai bahaya yang dapat muncul kapan saja, menjelajahi seluruh pulau bukanlah tugas yang mudah. Karena alasan inilah mereka memutuskan untuk berpisah, masing-masing membawa jimat komunikasi untuk saling memberi kabar jika ada bahaya atau sesuatu yang penting. Apapun yang mereka temukan di sini tergantung pada keberuntungan masing-masing. Tentu saja, Ji Xiaozi, Ning Hanyu, dan Qi Yurong tidak akan berpisah dari Luo Xiu. Meski Ji Xiaozi dan Ning Hanyu penuh rasa ingin tahu dan ingin menjelajah, Luo Xiu dengan tegas melarang mereka. Orang-orang yang datang ke Danau Naga Emas ini minimal adalah Kaisar Dewa. Beberapa bahkan mungkin setara dengan Xiao An atau lebih kuat. Dengan kekuatan kalian sekarang, melawan Kaisar Dewa Puncak akan sangat berbahaya. Setelah berpisah dari kelompok Xiao An, Luo Xiu memimpin 3 gadis itu menuju sebuah arah yang telah ia pilih. Sebagai seseorang yang telah mewarisi ingatan Taishan King, Luo Xiu memiliki keunggulan unik dalam memahami dunia ini. Dengan pengetahuannya yang mendalam, ia dapat dengan mudah melihat area yang memiliki potensi harta karun. Ketika tiba di sebuah ngarai, Luo Xiu menemukan sesuatu yang menarik. Pada dinding curam ngarai, ada ratusan lorong kecil, dari mana angin berhembus dengan suara yang aneh. Luo Xiu memilih salah satu lorong dan membawa timnya masuk. Lorong itu sangat panjang, bahkan dengan kesadaran Luo Xiu yang bisa menjangkau ribuan mil, ia tidak bisa melihat ujungnya. Selain itu, lorong ini dipenuhi dengan energi yang kacau, mengganggu upaya siapapun untuk mendeteksi lebih jauh. Namun, Luo Xiu menyadari bahwa bukan hanya dia yang menemukan tempat ini. Beberapa aura kuat lainnya mulai mendekat, menunjukkan bahwa ada orang lain yang juga menemukan lorong ini. Tampaknya bukan hanya aku yang menyadari ada sesuatu yang istimewa di sini, gumam Luo Xiu, tanpa menunjukkan tanda-tanda terkejut. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya mencapai ujung lorong, di mana terdapat dinding batu yang halus dan tampak tidak biasa. Tidak ada jalan lagi, kata Ji Xiaozi sambil melihat sekeliling dengan bingung. Mengapa kita ke sini kalau tidak ada apa-apa? Ning Hanyu bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Jika Luo Xiu membawa kita ke sini, pasti ada alasannya, kata Qi Yurong dengan lembut, mempercayai keputusan Luo Xiu sepenuhnya. Luo Xiu tersenyum tipis. Kalian benar, dinding ini tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya merupakan penghalang formasi. Tanpa pengetahuan tentang formasi, mustahil untuk melihatnya. Ia menunjuk ke arah dinding itu. Bahkan jika Ji Xiaozi mencoba menghancurkannya dengan kekuatan penuh, itu akan memakan waktu 2 hingga 3 hari. Tanpa membuang waktu, Luo Xiu mengangkat tangannya dan mulai menggambar simbol formasi di udara. Puluhan simbol bercahaya muncul, lalu menyatu menjadi aliran energi yang masuk ke dalam dinding batu. Setelah simbol terakhir menyentuh dinding, suara gemuruh terdengar. Perlahan, dinding itu mulai retak, menciptakan celah besar yang cukup untuk dilewati. Namun, suara gemuruh itu juga menarik perhatian. Aura kuat lainnya mulai bergerak lebih cepat menuju lokasi mereka. Ayo kita masuk dulu, kata Luo Xiu dengan tenang. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak khawatir terhadap siapapun kecuali Dewa Agung. Kau memang hebat, kakak. Aku jadi ingin belajar formasi. Seru Ning Hanyu dengan riang. Luo Xiu tertawa kecil. Kau tidak punya bakat untuk itu. Lebih baik fokus pada yang lain. Setelah melewati dinding batu, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan sebuah altar batu di tengahnya. Di atas altar itu, cahaya keemasan berkilauan, mengeluarkan energi tajam yang khas dari hukum elemen logam. Apa itu? Ning Hanyu menatap dengan penasaran. Luo Xiu tersenyum. Itu adalah darah naga. Darah naga adalah salah satu bahan yang sangat berharga, penuh dengan energi murni dan esensi hukum. Bagi siapapun yang bisa mendapatkannya, darah naga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kekuatan dengan pesat. Darah naga. Ketiga wanita itu tertegun sejenak. Dalam kalangan ras iblis dan makhluk buas, naga sejati adalah salah satu spesies terkuat, namun jumlah mereka sangat langka, apalagi naga sejati yang memiliki kekuatan luar biasa. Baik untuk kalian maupun untukku, darah naga ini adalah benda yang sangat berharga, kata Luo Xiu tanpa terlalu terkejut. Ia melangkah maju dan melihat sebuah cekungan kecil di atas altar batu. Di dalam cekungan itu, mengalir cairan darah emas yang berkilauan.
Namun, setelah memeriksa lebih dekat, Luo Xiu sedikit kecewa. Cairan ini bukan darah esensial naga, melainkan hanya darah biasa. Meski begitu, bahkan darah naga biasa mengandung energi yang sangat kuat, mengingat naga emas purba yang jatuh di sini dulunya setidaknya adalah makhluk tingkat 6, sejajar dengan seorang dewa agung. Luo Xiu membagi darah naga itu menjadi 4 bagian dan memberikan 3 bagian kepada Ji Xiaozi, Ning Hanyu, dan Qi Yurong. Meskipun hukum yang terkandung dalam darah ini tidak sesuai dengan atribut kalian, energi di dalamnya dapat memperkuat tubuh kalian. Selain itu, darah ini juga dapat meningkatkan kekuatan kalian secara keseluruhan, jelas Luo Xiu sambil menyerahkan masing-masing bagian. Saat mereka membagi darah naga, suara gemuruh terdengar dari luar lorong. Jelas, beberapa orang lain telah menemukan tempat ini dan sedang mencoba menembus formasi di dinding batu dengan kekuatan paksa. Sepertinya mereka tidak memiliki ahli formasi, sehingga harus mengandalkan kekuatan kekerasan. Ini akan memakan waktu, gumam Luo Xiu. Ia tidak terlalu peduli dan mengajak ketiga wanita itu untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam. Lorong di dalam ngarai ternyata sangat rumit, dengan banyak cabang yang saling terhubung. Namun, Luo Xiu segera menyadari bahwa lorong ini bukanlah formasi alami, melainkan hasil dari penguasaan formasi yang luar biasa. Ia menyimpulkan bahwa naga emas purba yang pernah tinggal di sini kemungkinan adalah seorang ahli formasi yang luar biasa. Luo Xiu berjalan sambil terus menganalisis formasi di sekitarnya. Meski kekuatan saat ini hanya memungkinkannya menciptakan formasi tingkat master, dengan ingatan Tai Sang King, ia dapat dengan mudah memahami dan menguraikan hampir semua formasi di alam semesta. Tidak lama kemudian, Luo Xiu berhenti dengan senyum di wajahnya. Akhirnya ketemu, katanya dengan nada penuh keyakinan. Ia dan 3 wanita itu menemukan sebuah istana besar yang tersembunyi di bawah tanah pulau itu. Karena lokasinya yang berada puluhan mil di bawah permukaan, mustahil mendeteksinya tanpa teknik formasi atau intuisi tingkat tinggi. Namun, di depan istana itu, sudah banyak orang berkumpul, termasuk sebuah tim yang terdiri dari 10 orang. Semua anggota tim itu berada di tahap akhir Kaisar Dewa, dengan pemimpin mereka adalah seorang setengah langkah Dewa Agung. Saat Luo Xiu tiba, ia segera melihat Xiao An dan timnya. Ia juga melihat seseorang yang tidak asing baginya, Yu Zizu, orang yang ia cari di Bintang Tianwu. Namun, Luo Xiu memilih untuk tidak menyapa Yu Zizu karena ia sedang bersama tim lain. Melihat Luo Xiu, Xiao An langsung berbicara dengan nada kecewa, "Luo, kau akhirnya datang. Aku tadi menemukan beberapa darah naga, tapi mereka dirampas." Xiao An menatap ke arah tim yang dipimpin oleh setengah langkah Dewa Agung itu, menunjukkan siapa pelakunya. Barang berharga hanya milik mereka yang punya kekuatan. Mereka yang bahkan tidak mencapai tahap Kaisar Dewa tidak punya hak berada di sini, kata seorang pria bertubuh kekar berbaju hitam dengan nada menghina. Mendengar ini, Xiao An melangkah maju dengan amarah yang jelas. "Wu Haochong, apa maksudmu? Mereka adalah teman-temanku. Kau pikir siapa dirimu berani berbicara seperti itu?" Sergah Xiao An, melepaskan auranya sebagai seorang kaisar dewa puncak. Wu Haochong tertawa sinis. "Teman-teman, hanya sekelompok semut yang bahkan tidak mencapai tahap kaisar dewa. Xiao An, sejak kapan kau menjadi lemah seperti ini?" Luo Xiu tetap tenang meski dihina. Ia tidak membalas dengan kata-kata, melainkan tersenyum tipis. Di balik senyum itu, jelas terlihat bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Bersambung.